Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, update terbaru terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga per 28 Oktober 2025 ini. Um, Apakah ada di pencairan di tanggal 28 Oktober ini? Jadi informasi ini saya khususkan bagi teman-teman guru yang SKTP-nya terbit tanggal 6 hingga tanggal 7 Oktober ya. Jadi untuk yang tanggal 15 Oktober sepertinya belum ada ya pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, untuk yang teman-teman guru yang tanggal 21 hingga 22 September SKTP-nya sejauh ini belum ada jawaban dari Infogetika kenapa pencairan tunjangan sertifikasi gurunya belum dicairkan untuk yang triwulan ketiga. Terus bagi teman-teman guru juga ada yang beberapa ya guru yang triwulan 1 hingga triwulan 2-nya juga belum dicairkan. Saya merasa kasihan ya bahwa kenapa kok yang triwulan 1 hingga triwulan kedua itu tidak dicairkan ya, sedangkan ini sudah masuk ke triwulan ketiga. Nah, tapi sebelum saya menjawab dan membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru pada saat mengajar, pegangan siswa, modul-modul PPG, buku-buku PAUD dan TK, modul-modul PPG ya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu Guru ya, kabar gembira bagi guru di seluruh Indonesia bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu tetap berlanjut ya, hingga sejauh yang terpantau itu 27 Oktober itu ada beberapa daerah yang dicairkan ya. Namun ada juga yang satu daerah tapi belum merata gitu. Nah, di tanggal 28 Oktober ini hingga saya membuat video jam 4 sore ya, artinya sudah jam kerja selesai ya, itu belum ada pencairan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga. Nah, kenapa saya bilang bahwa pencairan guru itu tetap berlanjut di tanggal 27 itu? Karena di tanggal 27 itu ada beberapa daerah yang mencairkan ya tunjangan sertifikasi gurunya yang dicairkan oleh pemerintah, baik itu Mendikdasmen maupun Menteri Keuangan. Jadi contohnya seperti di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, ini adalah yang ASN, sama yang Situbondo itu juga ASN. Ada juga yang di Bangka Belitung, yang non ASN, dan juga ada yang sebagian di Sidoarjo. Nah, itu sudah tersalurkan ya pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Tapi saya justru agak merasa kasihan kepada teman-teman guru yang ada yang tunjangan triwulan 1 dan triwulan 2-nya itu belum dicairkan hingga saat ini gitu ya. Sangat sedih sekali karena kenapa yang lainnya sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru sedangkan dia belum ya. Padahal tidak ada penjelasan secara resmi di Infogetika apa yang sebenarnya dia harus perbaiki kalau misalnya kenapa kemudian tunjangan sertifikasi gurunya itu tidak dicairkan atau belum dicairkan lah semacam itu. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita tersendiri Bapak Ibu pimpinan terutama ya, bahwa ada guru-guru kita itu yang sudah tersertifikasi tapi belum mendapatkan haknya di triwulan 1 maupun di triwulan kedua ya. Boro-boro mau dapat yang triwulan ketiga ya, triwulan 1 aja belum dapat gitu. Nah, juga pencairan itu dilakukan secara bertahap per daerah per KPPN. Jadi Bapak Ibu guru pasti selalu bertanya-tanya kenapa kok tidak serentak ya, kenapa dilakukan hanya beberapa daerah ketika pencairan itu sudah muncul, karena berdasarkan dari penerbitan SKTP Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau SKTP-nya itu sudah terbit, itu akan masuk ke batch-batch ya, batch 1, batch 2, batch 3 begitu. Jadi meskipun SKTP-nya terbitnya sama, itu siapa dulu yang masuk ke batch 1 maka itu yang akan dicairkan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mekanisme pencairannya. Jadi pencairan itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN per daerah ini kalau yang khusus untuk guru-guru ASN ya. Kemudian pemerintah daerah menyalurkan ke rekening Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, daerah yang belum masuk jadwal belum menerima meski datanya valid gitu. Nah, sistem ini tuh memastikan pemerataan dan ketertiban administrasi gitu ya. Istilahnya semacam itu. Tapi
apa yang dirasakan oleh teman-teman guru itu justru sebaliknya ya, bukan pemerataan dan ketertiban administrasi, juga justru keterlambatan gitu. Jadi banyak yang kemudian menilai bahwa ketika diambil alih oleh pusat, itu justru makin lambat pencairannya dan bahkan cenderung berbelit-belit dan ini ya memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini tentunya menjadi catatan tersendiri buat kita, terutama buat pemerintah ya pusat yang punya ide bahwa pencairan itu harus dilakukan secara ini ya dari pusat ya, tetapi tidak memikirkan sistem mekanisme yang lancarnya itu sebenarnya seperti apa. Nah, ini biar kedepannya itu lebih lancar aja sih sebenarnya. Solusi masalah riset autentikator GTK ya, ini yang banyak dialami oleh teman-teman guru ya. Jadi admin info GTK itu memberikan solusi baru melalui Telegram bot resmi. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki Telegram harus menginstal Telegramnya di handphonenya masing-masing. Jadi bisa menginstal aplikasi Telegram, kemudian pastikan bahwa nomor HP yang sama dengan di Dapodik ya. Ya, cuma ada sedikit reject juga ya, kadang Telegram ini tidak bisa membaca nomor atau apalagi nomornya itu sudah terblokir gitu. Kadang seperti itu. Nah, kemudian cari bot info GTK dan pilih yang bertanda bot. Nah, baru klik start, register, baru ikuti petunjuk tersebut. Nah, bot ini dapat digunakan sebagai reset autentikator dan cek validasi di info GTK untuk perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Jadi kedepannya Bapak Ibu guru, perkembangan pencairan sertifikasi guru itu Bapak Ibu guru bisa melihatnya langsung di Telegram ya, tanpa harus misalnya membuka info GTK dan lain sebagainya. Nah, itu autentikatornya lewat situ. Nah, permasalahan validasi data guru ini menjadi hal tersendiri ya di kalangan Bapak Ibu guru, di mana guru PNS yang baru naik pangkat itu setelah Juli 2025 itu mengalami validasi perbedaan pangkat. Nah, ini akan mempengaruhi proses percepatan pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut. Nah, itu ya, karena harus disesuaikan dengan kenaikan gaji, kenaikan pangkat tersebut. Otomatis kan kalau naik pangkat kan naik gaji ya gitu. Kemudian hal ini itu normal karena sinkronisasi data dari BKN, Dapodik, dan Info GTK itu memerlukan waktu gitu. Jadi saya tidak juga paham ya, kenapa kok justru dengan sistem yang sudah semestinya harus lebih maju, tapi masih membutuhkan waktu untuk sinkronisasi gitu ya. Sinkronisasi saja itu butuh waktu dari BKN, kemudian Dapodik, dan Info GTK begitu. Jadi ada 3 instansi yang harus dilewati di sini ya. Ada 3 jalur yang harus dilewati di sini, dan itu juga memakan waktu yang cukup panjang gitu. Nah, sehingga guru-guru itu diimbau bersabar hingga validasi otomatis berikutnya itu dilakukan gitu. Ya, kalau misalnya pencairannya tetap lancar sih is okay ya, nggak apa-apa ya. Tetapi kalau tidak lancar itu ya itu yang agak sulit kalau bilang guru harus diimbau bersabar gitu ya. Karena kebutuhan hidup itu tidak melihat bersabarnya gitu. Nah, sehingga kalau saya simpulkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu terus berlanjut ya hingga tanggal 27 Oktober. Di tanggal 28 Oktober ini sehingga saya membuat video jam 16.00 dan saya upload nanti tanggal 29 itu belum terpantau adanya pencairan tunjangan sertifikasi guru. Kemudian proses dilakukan oleh KPPN per daerah. Nah, solusi reset autentikator kini tersedia lewat aplikasi Telegram. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya lewat situ. Dan validasi kenaikan pangkat masih proses otomatis. Kemudian guru tetap diimbau bersabar dan memantau info GTK secara berkala untuk proses pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.